Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Operator Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai klarifikasi tentang P3K oleh Mendikbudristek RI, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sebelum lanjut, dukung channel Operator Sekolah Dasar dengan klik subscribe dan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Langsung saja kita simak klarifikasi tentang P3K oleh Mendikbudristek. Mungkin ada beberapa topik ya, saya grouping ini dalam beberapa topik-topik besar. Mungkin satu topik yang tidak ada di topik hari ini tapi dipertanyakan adalah mengenai yang P3K. Tapi saya ingin mengklarifikasi saja gitu bahwa kita sudah mendapatkan formasi 550.000 ya, 550.000 itu udah sebenarnya besar sekali gitu. Dari semua, kalau misalnya semua guru honorer di Indonesia mengambil tesnya besok ya itu sebenarnya sangat possible tahun ini dilakukan karena tidak ada kuota lagi jumlahnya ya. Itu pun kemungkinan besar kan nggak terlalu mungkin bahwa mayoritas akan lulus dalam tes pertamanya ya kan. Nah itu makanya jadi kita mungkin yang sangat mengkhawatirkan adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi, itu sangat menjadi concern. Jadi itu yang makanya mohon bantuan Komisi 10 untuk terus mendorong Dapil dan menjelaskan bahwa anggarannya sudah keluar. Pak Sekjen, mohon dikonfirmasi Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Kemenq baru mengeluarkan dokumen ya Pak, surat yang baru keluar, nanti akan kami share, ini baru saja keluar kepada seluruh Pemda mengenai penjaminan ya daripada anggaran tersebut, sehingga memberikan kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan ada. Jadi itu mohon mungkin bisa menjadi bagian pegangan dari Bapak Ibu ke daerah untuk menjelaskan. Tidak perlu khawatir, 550.000 sudah masuk. Untuk tahun berikutnya ini bulan Agustus ronde berikutnya, jadi bisa insya Allah sisanya itu sebaik mungkin mendekati sampai 1 juta itu bisa kita selesaikan di bulan Agustus September ini untuk tahun depan ya kan. Tapi sekali lagi mohon diperjelas, semua guru honorer yang terregistrasi di Dapodik gitu boleh mengambil tes seleksinya. Jadi itu masalah formasi berapa atau apa tidak masalah. Guru honorer pokoknya ngambil dulu tesnya gitu. Jadi kalau mereka mengambil tes, misalnya mereka nggak sekalipun tidak mendapatkan formasi di tahun ini, misalnya di daerahnya dia Pemdanya nggak berhasil mengajukan formasi, ya tahun depannya pada saatnya Agustus ini akan segera masuk gitu karena tesnya valid untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi jangan buang-buang waktu gitu. Pertama kali guru honorer tidak ada restriksi, tidak ada kuota untuk ngambil tes. Ya udah ambil tes aja secepat mungkin gitu. Jadi pas ada slot formasi keluar akhirnya bisa masuk. Jadi kami mendesain program ini sebagaimana rupa agar memaksimalkan kesempatan sebenarnya. Jadi walaupun misalnya di daerah yang ada formasi yang berikut bisa didapatkan. Pimpinan mohon maaf memperjelas saja. Memperjelas statementnya Pak Menteri aja. Jadi Pak, pemahaman saya berarti yang belum terdaftar sekarang itu dibuka lagi pendaftaran untuk 2022 tapi dibuka mulai Agustus besok atau Agustus 2022 Pak? Bukan, Agustus untuk 2022. Oke, ya clear. Itu ya. Bukan. Sorry, Agustus untuk Agustus 2021 ini dibuka untuk kemudian eksekusi teknisnya di 2022. Betul.
Bulan Agustus adalah untuk yang tahun berikutnya. Ya. Iya. Suratnya Bapak, ditunggu tapi- nih Pak Sekjen oleh sebelah saya. Ya, Ketua panjanya soalnya. baik. Terima kasih. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, bahwa yang terpenting itu jangan memikirkan angka formasinya, karena itu adalah antara Pemda dan kita kan. Bagi guru-guru yang terpenting di daerah-daerah segera mengambil tes itu, gitu, meregistrasi untuk tesnya kapan yang diperbolehkan. Jadi itu.